Haji Andi Alika, kemudian Dr. Andes Pak Bintang. Itu Pak Bintang ada di kebetulan ada di sini pengasetan. Kemudian Haji Abu Asir. Haji Abu Asir ini yang saya gantikan, dia sekarang ada di MTS 1 Bone. Ya, iya pindah. Sebetulnya dari saya dari MTS 1 Bone pulang ke sini. Ya dimutasi ke sini bertukar dengan beliau. Iya. Ya, ini. Kemudian ya, ini profil MTS 2 Bone. Nama Madrasah MTS 2 Bone, luas tanahnya 4.967 meter persegi. Stasiun negeri pendirian itu tadi didirikan 1967. Kemudian akreditasi 2019 alhamdulillah dapat A. Yaitu tadi saya mudah-mudahan bisa dipertahankan, dapat biar aku urus lah. Kemudian jumlah PNS ada 28 orang PNS, kemudian jumlah P3K 9, jumlah non PNS 13 orang, dan jumlah rombel ada 21 rombel. Siswa sekarang alhamdulillah 540 pagi ini salah, 540 saya data akuratnya ini kemarin waktu. Kemudian ini profil kepala madrasahnya sekarang. Ya Muhammad Adam, saya lahir di Patir Bajo Oktober 1970. Iya. Saya ini pendidikan, saya alumni IAIN juga, Pong IAIN di Makassar 1950 jurusan bahasa Arab. Ya, kemudian S2 di UMI. Kemudian visinya MTS 2 Bone. Visi MTS 2 Bone terwujudnya madrasah yang moderat dalam keberagaman, berjiwa Qurani, unggul dalam prestasi, terampil dalam sains dan teknologi, serta berwawasan global. Nah, dari misi ini, visi ini tentu ada misinya. Ya, ini misi MTS 2 Bone ini. Ya, menanamkan sikap dan perilaku moderat pada peserta didik dalam menyikapi perbedaan. Ya, seperti yang dilakukan Kementerian Agama sekarang pun ada 7 prioritas, yaitu termasuk moderasi beragama. Ini yang selalu kita dengung-dengungkan sama anak-anak kita untuk menghindari yang namanya bullying. Bullying termasuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana toleransi kepada anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan pendidikan kepribadian dinamis, cerdas, rapi, dan menguasai pengetahuan teknologi. Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak-anak kita. Nanti ada prestasinya yang didapatkan. Kemudian mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang akademi dan non akademi. Kemudian yang keempat, melakukan inovasi kurikulum madrasah dengan aksentuasi pada pembinaan keislaman, khusus kepada pembinaan keislaman, sains dan teknologi, beserta apresiatif terhadap kecenderungan global. Kemudian meningkatkan peran aktif stakeholder dalam mewujudkan madrasah berprestasi. Kemudian keenam, memiliki kebiasaan budaya hidup sehat, bersih, dan peduli pada lingkungan madrasah. Kemudian program kerja pun. Program kerjanya melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah SWT dengan penuh kesadaran, ikhlas, sabar, dan bersyukur. Nanti ada kegiatan setiap sholat duha, kemudian setelah kembali atau berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, dan sholat duha sholat duhur sebelum kembali ke rumah masing-masing. Kemudian memiliki sifat tawasul. Tawasul ini arti selalu anak-anak diajar berpikir, mengambil, tidak terlalu ekstrim dalam hal mengambil keputusan kuat, jujur, dapat dipercaya, dan tanggung jawab. Kemudian memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya. Kemudian memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif. Peduli lingkungan dengan berupaya melestarikan lingkungan. Perlu juga kami sampaikan di sini, sebenarnya uang yang menjadi persoalan kita umum, bukan cuma MTS 2 Bone, tidak belum adanya di sini tempat pembuangan sampah. Ini yang susah, Pak, karena kita 500 siswa, bayangkan siswa setiap hari sampahnya. Ya, itu sekarang tidak ada. Kami suruh waktu rapat Loka Karya selalu kami sampaikan kepada Pak Camat bagaimana bisa diadakan ini, tapi sampai sekarang belum ada solusi, Pak. Jadi kemudian tujuan dari tadi visi, misi, kemudian program kerja, ada 7 yang ingin kita capai, yakni menghasilkan lulus yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Dan ini yang selalu kita dengar juga kepada anak kita sebelum pembelajaran, mulailah dengan sholat duha. Ya, selalu disampaikan bahwa tidak apa-apa terlambat mengajar, yang penting sholat duha dulu. Ya, biasa seperti itu kita tanamkan. Kemudian berdoa sebelum belajar.
Kemudian yang kedua, terbangun Buaya Madrasah yang editif kolaboratif dan hamba ini tadi terkait dengan moderasi beragama moderat. Anak-anak kita selalu kita dengar kepada anak-anak kita supaya jangan terlalu fanatik, terlalu dalam mengambil keputusan. Itu selalu berpikir jangan seperti hadis Rasulullah mengatakan air umur tua, sebaik-baik umur itu usaha itu sebaik-baik keputusan itu adalah urusan itu adalah yang tengah-tengah saja. Itu selalu kita dengung-dengungkan kepada sistem. Kemudian menghasilkan prestasi diri yang kompeten dan berprestasi. Kemudian terbangun budaya madrasah yang berdaya saing dalam belajar dan berinteraksi dengan semangat dinamika sportif. Kemudian terbentuk peserta didik yang inovatif, kreatif dan siap berkompetisi baik tingkat nasional dan internasional. Kemudian usaha pengembangan madrasah, ini yang kita ini saya terangkat 2021 sampai sekarang 2024 diangkat menjadi diberi amanah di MTS 2 Boni menjadi kepala madrasah. Jadi 2021 saya dilantik sekitar bulan Agustus. Kemudian sarana prasarana yang saya pertama masuk di sini karena terkait dengan kinerja, ini aula yang pertama saya bangun Dulu tidak ada aulanya ini yang saya bangun. Ini rehab aula yang sudah bangun. Setelah saya dilantik 1 minggu saya memang sudah rehab ini karena saya anggap bahwa sekolah sebuah instansi itu tidak ada aulanya, itu tidak artinya tidak ada apa-apanya. Kita mau pertemuan susah Dan alhamdulillah ini ini selalu dijadikan tempat seperti PGR Korpri selalu ada di sini untuk kegiatan-kegiatan ini. Ini. Kemudian ini terkait dengan rehab. Rehab ini kami rehab termasuk lapangan kemarin, cuma yang kendalanya di sini banjir. Kalau ngambil lagi banjir habis lagi. Jadi biasa kita jadi insya Allah rencana kami tahun ke depan kan ada kata komite kita akan tegel itu nanti insya Allah kami akan programkan, kami akan usulkan ke kemana terkait dengan POK operasional kegiatan kita insya Allah nanti kita akan usul anggaran bagaimana bisa di tegel di depan ini. Kemudian ini juga yang panggung kami bangun sebelumnya tidak ada alhamdulillah setelah ini Kemudian ini juga rehab pintu gerbang, itu gapura itu tidak ada gapuranya dulu alhamdulillah setelah kami datang kami buat semua ini untuk pintu gerbang. Kemudian saya kembalikan. Kemudian ini sosialisasi terkait dengan sampai Ramadan. Ini terkait dengan perekrutan penerimaan siswa baru Artinya di sini setiap bulan suci Ramadan kami didik anak-anak untuk ceramah. Sebelum terjun ke masyarakat kami didik dulu nanti ada videonya artinya saya sarankan kepada teman-teman, saya minta supaya bisa pada bulan suci Ramadan bisa membawakan ceramah Ramadan supaya orang tua bisa tersentuh hatinya untuk memasukkan anaknya di MTS 2 Bone. Dan itu bersama dengan siswa kita bisa ditampilkan. Kemudian itu harapan saya supaya orang tua siswa dapat tersentuh hatinya kembali memasukkan siswa anaknya di MTS 2 Bone. Alhamdulillah siswa tidak pernah menurun selama saya di sini, meningkat terus. Ini siswa. Ini siswa kita hasil yang dicapai sejak 2021-22 409 siswa 20 rombel. Kemudian jumlah siswa tahun 2022-23 500 anak 21 rombel. Kemudian 2003-2024 alhamdulillah 540 siswa dengan 21 rombel. Ini berkat tadi itu sebelum pendaftaran siswa baru pada bulan suci Ramadan kita memang bina siswa untuk terjun di beberapa masjid memperkenalkan MTS 2 Bone kepada orang tua siswa. Saya bilang sentuh hatinya orang tua siswa insya Allah karena anak-anak saya cenderung masuk di sekolah agama sekarang saya lihat jadi terkadang tapi orang tuanya bilang jangan terlalu jauh. Anak-anak itu biasa cenderung biar jauh Pak yang berarti saya mau sekolah agama ini soal luar biasa. Ini alhamdulillah ini sudah ini peningkatan
sejak kami menjabat selaku Kapal Madrasah di MTS Bogor ini. Kemudian ini contoh formulir PPDB. Ya, bagaimana caranya? Ini video bagaimana caranya ini? Enggak, apa ini video ini? Ini contohnya po. Anak-anak kita bina setiap di sini ini ada videonya ini sebenarnya enggak bisa videonya ini. Bisa kita tampilkan di ibu biar sedikit, yang penting ada ini video PPDB banyak ya ini po. Kemudian ini juga setiap kita selesai salat duhur selalu saya berdiri ke depan anak-anak untuk menyampaikan terkait dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, karena sekarang harus dengan akhlakul karimah, tanpa akhlakul karimah yang luar biasa sekarang. Ya ini semua ini juga ada videonya ini ceramahnya anak-anak, tapi tidak bisa terbuka. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Kalau di laptop langsung bisa diklik di laptop itu barangkali biar ibu dengar sedikit sebagai bilang benar-benar anak-anak. Ya ada video ini bukan pun langsung memang teliti saja di situ. Ya ada maksudnya itu yang tanda panah bukan? Ya komunikasi bukan? Ya ini ada itu ya itu bawah itu kan ya itu itu sudah bisa ibu dengar dia sedikit saja seperti ini nggak bisa jadi nggak saya tidak dapat karena iya bisa dinantikan. Oke biar nanti udah sebentar. Ya, ini salah satu contoh ceramah anak-anak kita yang ditampilkan di orang tua siswa di masjid-masjid. Kemudian ini, ya ini ada pembinaan, ya alhamdulillah. Kemudian, kembali. Ini prestasi kinerja kepala sekolah, prestasi akademik. Ini MTS 2 Boner yang 4 medali di kejuaraan sains nasional. Pompano ini kan di sini pun ada humasnya MTS, ada linknya, nanti ada link, jadi setiap ada prestasi kita masukkan di sini. Ya. Ini juga termasuk English Computer 2023 ini piala-piala. Ini prestasi non akademik ini yang Cirebon borong 30 piala dalam peringatan 17 Agustus baru-baru ini Pong. Iya luar biasa. Ya, ini ada. Ini luar biasa siswa kita. Ini ada pemberian reward piala kepada anak kita. Ini juga prestasi non akademik. Ya anak pusat luar biasa. Ini sudah ya, luar biasa. Ya itu kalau diadakan di tingkat kecamatan selalu dia juara umum. Ya tapi kalau batin belum. Ya ada profesi ini saya idamkan juga. Tapi belum bisa. Ya ini juga prestasi yang diraih oleh siswa kita. Ya pemberian reward kepada siswa. Ini pemberian reward siswa yang berprestasi. Ini prestasi alumni Pak. Jadi ada juga alumni kami yang berprestasi, mahasiswa asal Pompona Boni tembus final memilih duta remaja Sulsel. Ini alumni MTS 2 Bone. Kemudian ada juga ini Pak, alumni MTS 2 Bone atas nama Rahminu Makfiran, menulis buku masih ada jalan di antara kita. Ini juga satu prestasi yang luar biasa. Siswa itu bisa menulis, luar biasa. Kemudian ini prestasi siswa. Iya daftar prestasi siswa yang Tua Bone tahun 2021. Ini 2022 ini cukup lumayan banyak, alhamdulillah. 2023 ini umum juara 1 juara 2. Ya ini ya prestasi. Ini kerjasama dengan instansi lain. Ini ada MOU dengan MT Asadia Putra Putri. Ini kalau saya lihat kalau selalu datang untuk bersilaturahmi. Iya. Iya, Asadia. Iya. Selalu datang banyak pun termasuk dari Danramil termasuk dari Puskesmas juga selalu ada. Ini proses kamar. Ini menjadi kamar rasa inklusif. Ini ada SK-nya ini Pak. Lengkap dengan SK, ada menjadi kamar seramah anak, ada juga SK-nya Pak.
Ini ada salah satu contoh bahwa pendamping terhadap siswa yang berkebutuhan khusus pun. Siswa yang tidak tahu mengaji itu kita bina, siswa yang tidak tahu membaca kita bina. Sebenarnya ini sudah lama sebenarnya kita lakukan, karena kita selalu pisahkan mana siswa yang tidak tahu membaca, mana dan selalu dibimbing mana siswa yang tidak tahu mengaji, itu selalu kita bina. Tapi baru muncul namanya inklusif dan ramah anak. Kalau ramah anak, alhamdulillah. Ini video juga, ini ada videonya kita tampilkan bagaimana guru membimbing siswa yang tidak tahu membaca atau mengaji. Ini video tapi tidak bisa dibuat. Ini juga terkait dengan ramah anak. Ini ramah anak kita selalu jemput siswa di depan pintu pagi-pagi. Jadi jauh sebelumnya Pak, masih 2021 memang tradisi kami seperti itu. Ya, bukan saja pada saat mau kegiatan seperti ini, enggak. Artinya memang kami ini agar anak dan guru itu tidak ada terpisah, seolah-olah anak-anak itu tidak dibeda-bedakan antara kan kita berprinsip bahwa antara siswa dan guru itu ibarat orang tua dengan anak. Jadi ada keterbukaan antara siswa dengan gurunya. Nah ini kita selalu bagaimana kita adakan pendekatan kepada anak-anak kita di apalagi di Pompano ini. Pos satu juga informasi bahwa saya pernah ikut salah satu UNICEF dengan di daerah di Pompano ini, termasuk darurat narkoba. Jadi itu selalu kita adakan pendekatan kepada siswa, bagaimana siswa ini tidak terlibat lagi di pengaruh lingkungan terkait dengan narkoba dan semacamnya. Ya, kemudian ini juga ini salah satu siswa yang tidak dasinya apa pokoknya pakaiannya yang karu-karuan. Setelah masuk di MTS baru pagi-pagi kita sudah perbaiki dasinya supaya merasa bahwa di MTS 2 ini bukan cuma guruku, dia juga orang tuaku. Ya, dia juga orang tuaku, di samping guru dia juga orang tuaku. Jadi selalu kita jemput siswa di pintu gerbang. Ya, ini rutin. Ini juga video tapi tidak bisa terbuka saja. Ini saya videokan ini sekarang. Ini manajerialnya ada rencana kerja madrasah FK, rencana pengembangan madrasah, rencana kerja tahunan, RKT dan rencana kegiatan. Iya ada kok. Iya. Kemudian ini program unggulan MTS 20. Ini program unggulan ada tahfiz, ada tahfiz reguler di sini pun. Untuk siswa memang ada kita bina dan alhamdulillah sudah sudah banyak juga alumninya. Kemudian tahsin itu bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian ceramah agama itu tadi selalu kita bina anak-anak untuk ceramah-ceramah untuk terjun di masyarakat. Kemudian program cipta lingkungan Jumat bersih itu tadi. Kita selalu adakan Jumat bersih karena itu sampah di sini tidak ada TPA-nya, jadi selalu kita dengung-dengungkan sampai bahkan kami pernah bahkan sampai sekarang kita minta anak-anak supaya dia membawa kantong-kantong plastik supaya dibawa itu sampahnya. Tidak tahu di mana dia buang, di jalan atau pokoknya bukan di MTS 20. Ya itu artinya itu salah satu untuk mengurangi sampah, mengantisipasi sampah di MTS 20. Ini program karakter Golden. Ini salam saman antara seluruh peserta didik dengan guru setelah PBM. Dan ini yang saya Pak terus terang Bu, setelah saya ketika saya kepala madrasah mulai 2021 ini yang selalu dengung-dengungkan, yaitu karena hampir saya lihat ini mengucapkan tabik di depan guru, kemudian mengucapkan puang di depan guru dan mencium tangan di tangan guru ketika jabat tangan. Ini saya lihat pun di era globalisasi saat sekarang ini sudah hampir punah pun. Sudah jarang kita jumpai seperti ini. Nah, kita di MTS 20 ini tetap kita sampaikan kepada anak kita, tetap kita budaya lokal seperti ini tetap kita pertahankan. Karena kita anggap bahwa ini adalah akhlakul karimah, penghargaan terhadap gurunya. Seperti tabe ini sudah jarang. Saya pernah masuk salah satu sekolah, itu saya bicara dengan gurunya langsung saja lari di depan kita. Itu sudah karakter seperti ini tidak bisa lagi. Dan ini kita masih tanamkan di MTS 20 ini, alhamdulillah. Kemudian mengucapkan puang ini bukan berarti kita mau sangat dihargai, tidak.
Itu artinya guru yang mengajak siswa kita untuk menghormati gurunya, karena supaya guru juga merasa kasihan bahwa apa yang selama ditransfer, apa selama ini diajarkan itu bisa berkah, ya, bisa berkah. Kemudian mencium tangan guru ketika jabatan ini sudah jarang juga kita jumpa, dan di sini alhamdulillah anak-anak kita sering kita bina, kita sampaikan, dan ini masih tetap kita pertahankan selaku kearifan lokal di MTS 2 Bone ini. Kemudian kelas tahfiz, ini kelas tahfiznya foto-fotonya. Kegiatan Jumat bersih, ini siswa alhamdulillah. Ya, ini kegiatan Jumat bersihnya. Kemudian supervisi untuk meningkatkan profesional guru, ini kami supervisi ya teman-teman guru ini. Ya, ini ada foto-foto. Jadi kemudian monitoring PBN, monitoring pembelajaran ini sejak 2021. Pas saya selaku kepala madrasah untuk mengantisipasi guru tidak mengajar, itu saya buat grup. Ya, jadi selalu mengawasi guru yang tidak mengajar, yang tidak masuk. Bahkan kalau tidak masuk saya yang masuk. Ya, saya yang isi. Ya, dari misalnya di sini saya dapatkan dari monitoring ini, saya lihat ada guru kekurangan teman-teman guru atau dia lupa, terkadang saya ingatkan, saya RTL kan tinjau lanjut, misalnya saya panggil di ruangan, bilang tadi seperti ini. Contohnya saja, kan ada videonya tapi tidak bisa terputar, bisa jadi nanti saya kasih kipau untuk bisa dilihat. Ada guru misalnya tujuan pembelajaran, jadi saya panggil apa tujuan pembelajaran tadi. Kemudian siswa yang aktif itu tolong dikasih reward juga, supaya siswa ada motivasi untuk belajar, ada motivasi untuk bertanya. Ada semua video-videonya nanti. Ini juga monitoring PBN. Ini sebenarnya video juga, video wawancara dengan teman-teman guru. Ini ada kami buat. Ini juga ada wawancara dengan guru, tapi tidak bisa terbuka terkait apa motivasi belajar, mengajar, kemudian apa tujuan pembelajaran. Ini ada video. Kemudian pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada gurunya, alhamdulillah ada guru ini Pak Sudi, termasuk luar biasa karena selalu membimbing teman-teman guru. Kalau dari luar dia kumpulkan teman-teman guru untuk membina. Ya. Kemudian ini juga, ya ini Pak Akmal, Pak selalu kita panggil Pak pengawas untuk membina kita, termasuk kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka, selalu ada pembinaan dari beliau. Nah memang dia rajin, Pak. Pernah kecelakaan dari sini, kecelakaan mobilnya bannya di atas, maaf. Ya alhamdulillah masih ya dari sini Pak dia membimbing ke sana. Ya luar biasa. Kemudian ini juga seorang guru kita yang aktif di ini juga. Ya ini luar biasa. Kemudian sarana prasarana. Ya ini ruang kepala madrasah. Ini tidak apa, ini ruang kamar, ruang guru, ini ruang kelas, ruang perpustakaan, UKS, ya ruang OSIS, musala, ini ruang BK. Jadi siswa yang bermasalah di sini. Iya, Bu, lengkap di situ ya. Ini PTSP-nya, ruang tata usaha. Kemudian ruang laboratorium, ini ya ruang laboratorium IPA. Ini WC. Kemudian ini kegiatan pembiasaan tadi itu salat duha, kegiatan berdua sebelum dan sesudah belajar, apal upacara berbeda setiap hari Senin, pertemuan mingguan eskul, OSIS pramuka, dan salat duhur berjamaah. Jadi siswa itu tidak boleh pulang sebelum salat duhur berjamaah. Kemudian ini salat duhur, ini foto-foto ini. Iya salat duha sini. Iya salat duha. Ya, karena belum ada. Ini berdua sebelum belajar. Ada juga. Ini videonya juga tapi tidak terputar. Ini sholat duhur berjamaah, ini yang saya bilang tadi. Kalau anak siswa itu berjamaah, paling tidak kami tanamkan nilai-nilai berdiri, menyampaikan kepada siswa untuk terkait dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Ya, selalu kita bina siswa kita. Kemudian ini ada juga videonya ini. Ya, tidak bisa Pak. Ini portret kegiatan MTS 2. Ini pertemuan ketua komite dengan
orang tua siswa. Ini kota komite pun yang meninggal almarhum saat yang pakai ini nih yang pakai yang haji po yang di depan itu. Tapi tidak ada. Iya po. Ini pernah kami bersama siswa kami ikut di wawancara di TVRI terkait dengan kearifan lokal. Jadi siswa bersama dengan teman-teman guru ikut ya di wawancara di TVRI bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ya ini kerjasama dengan masyarakat. Ini kami setiap bulan puasa kami terkadang panggil untuk buka puasa sederhana di sini. Nah, jadi supaya ada keakraban dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini kita komite yang haji tadi. Ini. Umur berapa itu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Beda 2 minggu kan lama deh. Iya. Ini salah satu kerjasama kita dengan puskesmas. Ya, ini terkait dengan selalu memantau siswa kita terkait dengan pemberian obat dan sebagainya. Jadi ada MOU juga dengan puskesmas. Ini di kelas masuk. Ini keaktifan siswa kita, alhamdulillah luar biasa. Jadi setiap ada kegiatan di kecamatan, siswa kita dipanggil juga untuk MC. Kemudian ini kegiatan pramuka 2024. Ini luar biasa. Ini kerjasama dengan kecamatan. Jadi ini dilaksanakan di aula kecamatan. Jadi karena di sini tidak diambil, jadi kita minta sekretaris camat pada waktu itu ya, mengharapkan bahkan beliau ikut juga memberikan materi ya kecamatan. Ini video juga ini menjemput siswa di pintu gerbang. Kemudian siswa diharapkan aktif dalam setiap peringatan, termasuk peringatan 17 peringati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 ini baru-baru ini dengan membawakan kearifan lokal sebagai nilai budaya. Nah, ini juga 17 Agustus 2024 foto-foto saja semua. Nah, di sini ada juga kelas digital kelas digital sebenarnya belum diresmikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, tapi kita mulai saja dulu karena sesuai dengan arahan Pak Kakanwil kemarin, silakan mulai dulu terkait dengan kelas digital. Tapi alhamdulillah sudah jalan, tapi belum diresmikan karena informasi saya dengan Pak Kakanwil mau turun peresmian terkait dengan kelas digital. Cuma ETV Smartnya sudah lengkap semua. Ini juga salah satu kerjasama kita dengan Kodim. Ya, kita panggil dan terkadang kita panggil Kodim untuk pembina upacara di sini Pak, sama dengan Kapolsek biasa pelaksana upacara di sini supaya ada anak-anak, karena bisa di anak-anak di sini kalau biasa 1 minggu sadar, tapi setelah ini tidak lagi biasa balap lagi. Jadi dengan mengantisipasi seperti itu biasa kita panggil Kodim untuk pembina upacara, biasa juga Polsek kita panggil untuk pelaksana upacara untuk menghindari yang namanya bullying termasuk balap-balapan itu dan pajak-pajakan. Kemudian ini kegiatan amal bakti, ini ujian hafalan Quran. Jadi kita juga siswa ini ada tahfiz dan juga ya seperti kemarin dilaksanakan di Pondok Surun. Di sini juga dilaksanakan karena ada kelas tahfiz yang reguler. Ini gelar budaya. Ya, kelas digital nih Pak, kelas digital, kelas unggulan. Ya. Sekira ini Pak yang sempat saya sampaikan ya sebagai selaku gambaran itu tentunya dalam pemaparan ini banyak kekurangan. Tapi itulah kemampuan kami. Karena alisan mahadul khata, memang disitulah manusia tempatnya kesalahan dan kekurangan. Saya ini Pak yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita sebagai lampiran namanya. Lampiran nama Dosen. Iya. Sangat di sini. Keluar dari mana sih atau apa kan? Ada kita punya kontribusi dalam bentuk materi misalnya kegiatan kita menunjukkan materi atau apa tidak ada kita bawa anak-anak untuk down program kerjanya kita punya komite ada program kerja tidak maksud saya ini karena mau satu tidak ada semacam program tabungan negara atau apa ada bisa secara lisan saya bisa kita program besok mas saya kurang bantu silakan kami kalau saya sudah membantu kebetulan saya selalu biasa di seluruh fasilitas dalam komite biasanya hanya sekedar bisa dan program pembangunan
lembaga. Kalau dulu barangkali tidak ada di rumah, istilahnya tidak masuk juga akar. Itu kan lembaga. Sekarang seperti itu. Dan itu tidak angkat. Tadi telepon dengan sampai ada simpan itu Ya, dan tanya itu dulu baik. Karena dia tidak juga ini salah informasi, adanya perubahan komisi. Ya, jadi untuk ke depan kan bagus Pak ya. Karena dasarnya itu kita artinya meskipun contohnya saya kasih tahu tidak ada bagian hukuman kayak tidak ada visi kita tidak itu barangkali kayaknya ada biasanya